kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi manhaj cara beragama atau jalan beragama dari Firqatun Najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dari kesesatan, dan di akhirat mereka pun dijanjikan dengan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sampai kepada pembahasan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah taala dengan A'da'ut Tauhid. Ya, judul yang diberikan adalah A'da'ut Tauhid, yakni musuh-musuh dari tauhid. Yang mana sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam penciptaan alam semesta ini, semua ada hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap ciptaan itu adalah pasangannya. Laki-laki ada perempuan, ya, ada perempuan ada laki-laki, dibalik terus gitu ya. Ya, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk, ya, ada hujan, ada terang, ya, ada hujan, ada enggak hujan gitu. Hujan, ada kemarau, ya. Semuanya adalah berpasang-pasangan, dan termasuk adalah tentang kebaikan. Ada di sana kebaikan, ada keburukan, ada sunnah, ada bid'ah, ada tauhid, maka di sana ada syirik, ya. Dan ada pejuang tauhid dan juga ada pejuang syirik, ya. Itu adalah sebuah konsekuensi dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentang hal ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Allah taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan." Halaman 28. Ya. 28 beda ya. Ya. Dan demikianlah kami telah jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, ya, yang setiap nabi mereka pasti membawa sebuah misi yang agung, yang pokoknya adalah la ilaha illallah, ya. Bagi setiap nabi-nabi tersebut kami jadikan apa? Aduwan, musuh, ya, yang senantiasa memusuhi nabi, menjegal nabi dan juga para pengikutnya. Syayatinal insi wal jinni, berupa syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, ya. Dan kenapa mereka dikatakan sebagai syaitan? Karena mereka dari kelompok jin maupun manusia ini sudah keluar dari keumumannya, ya. Yang umumnya mereka adalah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka keluar dari hal tersebut menjadi para penentang, maka sifat-sifat tersebut, sikap menentang tersebutlah yang menjadikan mereka itu dikatakan sebagai syayatin, sebagai syaitan-syaitan, ya, dari kelompok manusia maupun dari kelompok jin, ya. Dan sebagai gembongnya itu adalah iblis laknatullah, yang pertama kali yang menggoda, menjerumuskan kakek moyang kita, ya, dan nenek moyang kita, ya. Adam, nabi kita, bapak kita semuanya, Nabi Adam alaihissalam, dan ibu kita Hawa, ya, menggelincirkan dengan sebuah kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka mewahyukan sebagian yang lainnya, saling menguatkan, saling membisikkan bagaimana cara-cara yang bisa digunakan
ya, strategi yang digunakan ya, untuk menyesatkan manusia. Karena itulah yang menjadi tujuan dari iblis dan bala tentaranya, agar menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus, agar mereka ya manusia ini menjadi orang-orang yang dimurkai, sehingga nanti akan dikelompokkan dalam kelompok iblis tersebut dan dikumpulkan bersama iblis sebagai teman mereka. Ya, temannya di mana? Di neraka, wal iyadzu billah. Ya, zuhrufal qawli ghurura, yang mereka saling bisikkan, saling wahyukan sebagian dengan sebagian yang lain adalah apa? Zuhrufal qawli ghurura, ya, penghias-hiasan, ya, perkataan yang dihias-hiasi dengan sangat indah. Ya, yang demikianlah mereka membisikkan satu dengan yang lainnya perkataan yang indah, yang asalnya itu adalah sebuah perkataan yang buruk, sesat, buruk. Akan tetapi bagaimana agar keburukan itu bisa laku di tengah-tengah manusia, bisa diambil, dikonsumsi, bahkan disenangi oleh siapa? Oleh manusia. Tentunya harus dipoles, dihias-hiasi, sehingga perkataan yang buruk atau perbuatan yang buruk itu menjadi sesuatu yang indah dan disenangi oleh manusia. Ya. Nah, kata beliau, iktadat hikmatullahi, telah menjadi konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'ala lil anbiya'i wa du'ati tauhid a'da, untuk menjadikan bagi para nabi dan bagi para dai-dai yang menyiarkan, menyebarkan tauhid, di sana Allah jadikan a'da, musuh-musuh dari kalangan syaitan, ya, dari kalangan jin. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-14 ya, salah ya. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Ya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang mujrim, dari kalangan orang-orang yang pendosa, yang banyak dosanya, yang sikapnya itu menentang. Ya, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, ini sikapnya menentang, wal iyadzu billah. Dan musuh-musuh yang memusuhi para nabi dan ahli tauhid ini ada dua kurang lebihnya, ya. Yakni yang pertama terdiri dari ruasa, yakni para pemimpin, ya, para gembong yang menguasai, menyetuskan dan kemudian menjadi motor yang menggerakkan permusuhan tersebut dengan para nabi, dengan ahlu tauhid, dengan orang-orang yang bertauhid. Ya. Yang kedua di sana ada para pengikut. Ya, orang-orang yang hanya sekedar itu ngikut di belakang jadi ekor, ya, nggak ada ekor di belakang, ya, cuma di belakang, ya, di pengekor saja, ya, ngikutin siapa? Ngikutin pemimpinnya. Namun akan tetapi ada kalanya para pengekor ini, orang-orang yang ada di belakang ini, para pengikut ini menjadi sesuatu yang lebih besar andilnya dalam menyiarkan permusuhan. Dari sisi mana? Dari sisi penyiaran, ya, dari sisi menyebarkan permusuhan tersebut, ya, karena mereka tersebar di tengah-tengah rakyat, sedangkan pemimpinnya mungkin cuma 1-2, ya, di rumahnya, ya, kendalikan cukup bikin satu perkataan share, yang nge-share siapa? Pengikutnya, ya. Ini bikin satu ide untuk ini, menjatuhkan ini, maka yang menyebarkan siapa di situ? Pengikutnya. Ya, maka bisa jadi pengikut ini dari sisi penyiaran permusuhan itu, keburukan itu, memiliki andil yang sangat besar daripada pemimpinnya. Ya, pemimpinnya cukup menyetuskan saja. Ya, namun yang menyebarkan itu adalah tugasnya siapa? Rakyat-rakyatnya, ya, rakyat keburukan, ya, pengekor dari keburukan tersebut. Wal iyadzu billah. Ya, ini
para musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musuh-musuh tersebut sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana, maka semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mesti ada hikmahnya. Termasuknya di sini adalah ya, menjadikan musuh-musuh untuk kebenaran ahli tauhid. Ya. Dan di antara hikmahnya itu apa? Agar adanya ibtila, adanya ujian untuk tauhid dan untuk orang yang mendakwakan tauhid dan para pemegang tauhid tersebut. Ya. Sehingga dengan adanya ujian tersebut, maka ahlu tauhid yang mengenal tauhid, yang kemudian melaksanakan tauhid ini akan tersaring. Ya. Akan tersaring. Yang nggak lulus uji, maka dia akan berguguran, akan bergabung dengan musuh-musuh tauhid. Ya. Adapun yang masih berpegang teguh dengan tauhid tersebut, maka ini akan menjadi orang-orang pilihan yang memang orang-orang yang berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannatun na'im, berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang enggak tahan uji, yang main-main, yang enggak serius dengan berpegang dengan tauhid, dengan kebenaran, maka dia akan tersingkirkan dengan adanya ujian. Ya, ini sebagaimana emas ini dibakar, ya, biar terpisahkan dari kotoran-kotoran yang meliputinya, yang mencampurinya. Ya, sebagaimana besi, ya, sebelum dicetak, ya, dicor dulu, dipanaskan dulu, ya, di sana ada kotoran-kotorannya akan terpisahkan, ya, sehingga yang dicetak tersebut adalah besi-besi yang murni, ya, yang tidak ada kotoran-kotorannya. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala ciptakan musuh-musuh, jadikan musuh-musuh agar nanti yang menjadi penghuni surga, ya, surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang memang benar-benar berhak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah tersebut adalah, ya, agar kebenaran tauhid, agar indahnya tauhid ini tampak lebih jelas. Ya. Karena jelasnya sesuatu ini akan tampak, akan menjadi lebih terang, akan lebih bersinar ketika apa? Ada di sana penentangnya. Ya. Maka ketika seseorang mempelajari tauhid, kemudian dipelajari di sana adalah lawannya, yakni kesyirikan, maka orang itu akan mengetahui dengan gamblang, dengan jelas, oh ini toh yang namanya tauhid. Pengamalannya demikian dan ini penentangnya seperti itu. Ya. Ini salah satunya adalah untuk hal tersebut akan tampak lebih jelas indahnya tauhid tersebut, cahayanya, ya, bersinar dengan terang, ya, kemudian tersebar, ya, di tengah-tengah, ya, umat dengan tidak tercampur sedikit pun tentang kotoran-kotorannya. 6. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tadi, dan dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu, bahwasanya syaitan dari kalangan jin dan manusia tersebut saling memberikan wahyu sebagian dengan sebagian yang lainnya, saling memberikan was-was kepada sebagian yang lainnya, ya, untuk menyebarkan kesesatan, untuk menyebarkan keburukan, untuk menyebarkan kebatilan, ya, di tengah-tengah manusia, dan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar. Tujuannya adalah itu, ya. Iblis yang pertama kali menentang, tentunya pengalamannya sangat luar biasa dalam menyesatkan apa? Manusia. Ya. Pengalamannya sudah bukan cuma ratusan tahun, ya. Sudah mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun dalam menyesatkan manusia. Ya. Maka sangat mengetahui jalan-jalan yang memang sangat-sangat ampuh, sangat-sangat jitu untuk menyesatkan manusia. Ya, maka di situ
saling mewahyukan di antara mereka. Ya, iblis memberikan wahyu kepada anak buahnya. Anak buah satu dengan yang lainnya saling memberikan ya, pengalamannya, dan demikian untuk menyesatkan manusia, menghalang-halangi mereka dari tauhid, yang mana tauhid tersebut adalah yang pokok terbesar yang dibawa oleh para nabi untuk diterangkan kepada kaumnya. Tauhid itu adalah sebuah asas, sebuah pondasi yang agama para rasul, agama Islam itu dibangun ya. Maka iblis dan bala tentaranya ini akan merusak tauhid tersebut, merusak agama tersebut, merusak dakwah para nabi tersebut dari akarnya kalau bisa ya. Maka para penentang tauhid ini akan kuat untuk memusuhi tauhid ya. Menjadi misi utama yang mereka jadikan apa? Permusuhan. Akan tetapi anehnya kata beliau, wal gharibu anna ba'dhan nas, namun anehnya sebagian manusia ya'tabiruna da'wata ila tauhid, mereka menganggap mendakwahkan tauhid ini sebagai tafriqan linnas, sebagai pemecah belah untuk manusia atau untuk umat. Padahal kata beliau, bainama huwa tauhidun laha, padahal tauhid itu sebenarnya adalah penyatu untuk umat itu sendiri, yang akan menyatukan umat, yang mana umat itu berpecah belah ya, berkelompok-kelompok. Dengan tauhid ini akan disatukan, sebagaimana kata tauhid itu sendiri kata beliau. Kata tauhid itu sendiri menunjukkan persatuan, kata beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan ya, ini apa? Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu apa? Satu ya. Maka tauhid atau dakwah tauhid ini adalah dakwah yang menyeru kepada persatuan, yakni persatuan di atas al-haq, bukan persatuan di atas keburukan ya. Dan itulah hakikat daripada persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diantara musuh daripada tauhid yang secara global dinyatakan adalah dari kelompok jin dan manusia, yakni kelompok jin dan manusia yang sudah menyimpang ya, dengan kesesatannya, dengan keburukannya, sehingga mereka layak digelari dengan syaitan, dengan syayatin, dengan syaitan ya. Dan di sana kata beliau ada orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik ini ya, secara umum tadi apa? Syaitan dan orang-orang kafir gitu ya. Nah, di sana ada pula yang termasuk di antara kelompok penentang tauhid adalah orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik dahulu ini telah mengenal tentang tauhid rububiyah. Mereka telah mengenal bahwasanya Allah adalah sang pencipta yang telah menciptakan mereka, yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi sungguh mereka telah mengingkari tauhid al-uluhiyah ya, telah mengingkari tauhid uluhiyah. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dalil untuk orang itu mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, yakni dalil untuk orang itu mengesahkan Allah di dalam peribadatan adalah tentang penciptaan, tentang tauhid rububiyah. Allah telah menciptakan kalian demikian dan demikian ya, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya. Ini bahkan kemudian ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala belum mengomentari ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Yang mana sifat Rabb disebutkan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya, khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Rabb yang telah menciptakan kita. Yang kita diperintahkan untuk sembah adalah Rabb yang menciptakan kita. Bukankah itu adalah dalil tentang keharusan kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi orang-orang musyrik dahulu yang mereka telah mengenal tentang ketauhidan Allah di dalam rububiyah, Allah yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka dan seterusnya, kemudian malah mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Mereka mengingkari, nggak mau mereka itu untuk berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka tinggalkan ya berdoa kepada Allah, bahkan mereka menyeru siapa? Menyeru wali-wali mereka, menyeru Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, yang mereka hakikatnya kata mereka adalah orang-orang soleh mereka yang telah meninggal, yang nantinya mereka ini bisa apa? Memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka adalah orang-orang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kami minta tolong kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya seperti itu. Alasannya adalah akal yang mereka gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita kalau ingin mendapatkan kedekatan dengan sang raja, ingin mendapatkan sesuatu dari sang raja, harus melalui ajudan-ajudan yang dekat dengan raja tersebut? Kita tidak akan bisa meminta langsung dengan raja. Kenapa? Karena kita adalah rakyat jelata, ya, orang yang mungkin rendahan dan sebagainya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu adalah orang yang banyak dosa, orang yang jauh dari Allah, maka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah, ini loh harus melalui orang-orang soleh di sini. Itulah akal yang mereka terapkan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita agar kita langsung berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Ya, mereka mengenal tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Mereka enggan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang itu adalah inti daripada tauhid al-uluhiyah, ya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah orang ini Muhammad ini ya yang mungkin kemarin sore kita yang sudah pengalamannya banyak ya telah mendapatkan ilmu dari nenek-nenek moyang kita ya telah ratusan tahun mengikuti nenek moyang kita, bahkan nenek moyang kita sudah ratusan tahun mengibadahi ini yang baru kemarin sore ya dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak yang kita sembah itu menjadi ilahan wahidan, menjadi ilah yang satu. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang aneh kata mereka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajibu an ja'ahum mundiru minhum, mereka itu terheran-heran ya karena ada seorang pemberi peringatan yang datang di antara mereka. Maka orang kafir mengatakan di situ ya menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka mengatakan hadza sahirun kadzdzab, ini adalah seorang tukang sihir lagi pendusta. Ya, ini kenapa dijuluki sebagai seorang tukang sihir? Karena ya ketika orang mendengarkan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, maka kebanyakan orang ini kemudian beriman dengan Al-Qur'an. Beriman mengimani kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang itu disihir. Itu ya, ini. Dan dijuluki sebagai seorang yang kadzdzab, seorang yang pendusta ya, ini agar orang menyangka beliau ini dengan ucapannya sebagai seorang pendusta, kemudian ini hanya dusta, kemudian ditinggalkan begitu saja ya. Maka inilah sikap mereka ya tentang dakwah tauhid ya, meninggalkan dan menolak. Bahkan pemuka-pemuka mereka mengatakan wan talaqal mala'u minhum, kemudian setelah dikatakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka al-mala, pemimpin di antara mereka ini kemudian berlalu pergi, kemudian mengatakan animshu wasbiru ala alihatikum ya, berjalanlah, pergilah dari tempat ini, yang ketika itu adalah ya di tempatnya Abu Thalib
Ya, di tempatnya siapa? Abu Thalib. Yang Abu Thalib sudah tua, ya, sudah sangat tua. Kemudian mereka pun apa? Yang berpikiran kalau misalkan Abu Thalib meninggal sedangkan kita ya masih berhadapan dengan siapa? Keponakannya itu, kemudian kita bunuh keponakannya itu, maka ada harga diri kita di mana? Ya, ini apa kita takut dengan Abu Thalib? Apa nanti kata orang? Maka sebelum dia meninggal, kita harus datangi dia agar dia kemudian mencegah keponakannya itu, ya, agar kemudian dia kemudian nurut dengan siapa? Dengan pamannya, ya, kemudian kita pun terbebas dari gangguannya, ya, keponakannya itu. Ya, kemudian mereka pun berduyun-duyun ke sana, ya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW, ya, intinya agar ya menghentikan dakwah tersebut. Ya, akan tetapi beliau tidak mau dan ya menjanjikan kepada mereka sebuah kalimat yang kalau mereka mengucapkan pasti orang-orang Arab akan tunduk dan orang-orang di luar Arab pun akan tunduk kepada mereka. Ya, ini satu kalimat saja yang mereka katakan, 10 kalimat kami akan katakan. Apa itu? Ya, apa? La ilaha illallah. Ya, maka kemudian apa? Kalau itu tidak, ya, kalau itu apa? Tidak, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan, itu yang dikatakan. Ya, kemudian mereka pergi. Ya, pergilah kalian dari tempat ini, wasbiru, dan bersabarlah, gitu ya. Wasiat sang pemimpin. Bersabarlah kalian apa? Ala alihatikum, di atas peribadatan kepada berhala-berhala kalian. Ya, ini maka di atas keburukan itu juga dibutuhkan apa? Kesabaran, katanya. Waliyadzubillah. Ya, ini apalagi di atas kebenaran. Ya, maka orang yang memegang kebenaran ini harus apa? Harus ekstra sabar, harus ekstra apa? Waspada. Jangan-jangan di sana ada musuh yang memberikan was-was, yang ingin menggodanya, ingin menggelincirkannya, sehingga dia apa kalau nggak waspada, nggak sabar, bisa digelincirkan dari jalan yang benar. Waliyadzubillah. Ya. Nah, itu tentang orang-orang musyrik. Ya, mereka mengetahui tentang kebenaran yang memang harusnya yang mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Ya, ini mereka tahu tentang tauhid rububiyah, akan tetapi tidak mau beribadah dengan tauhid al-uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang beliau bawakan juga di sini mengisahkan tentang orang-orang terdahulu, tentang musuh para rasul terdahulu juga sama pensifatannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin. Demikian pula apa yang mendatangi mereka, orang-orang yang telah didatangi para rasul dari kelompok sebelum mereka. Mereka mengatakan illa qalu, kecuali mereka mengatakan sahirun majnun. Ini ya, semua umat yang diutus di sana para rasul semuanya mereka menanggapi seperti itu. Ya. Kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin. Demikianlah orang-orang yang didatangi para rasul di antara orang-orang sebelum mereka, orang-orang terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa dan seterusnya semuanya. Ya, mereka mengatakan sahirun majnun, ya, menjuluki para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka sebagai seorang tukang sihir dan majnun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surat Adz-Dzariyat di sini, atawasau bih, apakah mereka itu saling mewasiatkan. Ya. Balhum qaumun taghun, bahkan mereka itu kaum yang sangat melampaui batas. Di sini atawasau bih, apakah mereka saling mewasiatkan orang terdahulu dengan orang zaman sekarang, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sikapnya sama, gitu ya. Sikapnya apa? Sikapnya sama. Dulu mengatakan sahirun majnun. Tadi apa? Di dalam ini surat Adz-Dzariyat ayat yang ke 52 53. Yang tadi ya, di dalam surat Shad
Ayat yang keempat itu juga dinyatakan apa? Ya, hada sahirun kadzab. Ya, ini adalah tukang sihir lagi seorang pendusta. Ya, julukannya seperti itu. Orang terdahulu sama, sahirun. Ya, sahirun majnun, dan Nabi SAW juga dijuluki oleh seorang majnun juga, orang yang gila. Sama sikapnya. Nah, apakah mereka itu saling mewasiatkan dulu dengan sekarang, padahal nggak ada apa, nggak ada pernah ketemuan dengan mereka, ya, namun kok bisa sama, ya, demikianlah sikapnya orang-orang yang melampaui batas terhadap apa, kebenaran yang seperti itu, ya. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mensikapi orang-orang yang seperti itu di dalam Ad-Dzariyat, surat Ad-Dzariyat yang selanjutnya ayat ke-54, ya, fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka, orang-orang yang menolak dakwah, orang-orang yang tidak menerima tauhid, bahkan mereka apa, menentang tauhid, berpalinglah dari mereka, ya, fama anta bimalum, engkau ini bukanlah orang yang tercela seperti apa yang mereka tuduhkan. Itulah sikap, ya, orang yang memegang al-haq. Kalau dimusuhi terus menerus seperti itu, maka kita jangan ladeni mereka, berpalinglah dari mereka, ya. Itu sikapnya demikian. Ya, kalau cuma diladeni terus, ya, mengikuti beritanya dan seterusnya, ya, maka itu akan menambah kita itu apa, terkadang malah apa, tambah hatinya nggak tenang gitu, ya. Ini, ya. Dan di antara sifatnya orang-orang musyrik pula, ketika mereka mendengar seruan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar manusia itu ikhlas beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka merasa muak dengan apa, seruan-seruan tersebut, ya. Ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan Lata, Uzza dan sebagainya hanya untuk beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, maka mereka merasa muak, mereka nggak suka dengan seruan tersebut, ya. Dan kebalikannya, kalau disebutkan nama-nama berhala mereka, maka mereka itu merasa gembira dengan apa? Dengan sebutan-sebutan itu. Ya, ini apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-45. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa idza dzukirallahu wahdah. Ya, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala saja, agar orang itu hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka akan merasa muaklah, merasa, ya, tidak sukalah hati-hati orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, ya. Wa idza dzukirul ladzina min dunihi, apabila disebutkan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, berhala-berhala mereka, ya, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka itu merasa apa? Merasa gembira, merasa senang dengan sebutan itu, ya. Demikian pula ketika orang-orang itu diseru untuk meninggalkan apa? Berhala-berhalanya. Jangan kalian memberikan sembahan kepada jin-jin ini, jin-jin itu. Jangan kalian berdoa kepada kuburan ini, kuburan itu. Maka mereka nggak suka dengan apa? Nggak suka dengan seruan itu, ya, ini. Dan mereka akan merasa suka, merasa gembira, ya, ketika nama-nama orang-orang soleh mereka, wali-wali mereka kemudian disebutkan, ya. Ini demikian yang seperti itu, ya, nasallallahu al-afiyah. Dan ayat-ayat yang seperti ini, kata beliau, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang kufar dulu, orang musyrikin seperti itu. Ini diberikan ayatnya seperti ini. Akan tetapi kata beliau di sini, ayat-ayat yang seperti ini pun juga berlaku, ya, untuk orang-orang yang memang memiliki sifat seperti mereka. Sifatnya sama, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, ya. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, loh kok malah membenci tauhid, ya, kemudian memusuhi dakwah tauhid, menggelari dai-dai yang mendakwahkan tauhid dengan aneh-aneh, ya, dijuluki dengan julukan ini, julukan itu, julukan-julukan yang ngeri, ya, julukan-julukan yang membuat orang itu merinding, julukan orang-orang itu yang apa? Membuat hatinya itu takut untuk mengikuti tauhid, ya. Nah,
kalau memiliki sifat seperti itu maka sama dengan orang-orang terdahulu sikapnya, maka mereka pun juga berlaku ayat ini terhadap mereka. Ya, lagi di sini adalah ayat-ayat ini adalah untuk orang-orang kafir. Ya, untuk mereka orang-orang musyrik terdahulu yang tidak masuk Islam, nggak mau masuk Islam. Akan tetapi orang yang mengaku Islam kalau sikapnya sama dengan mereka, maka ini akan juga dikenakan ya ayat ini untuk mereka. Ya. Ini kata beliau kurang lebihnya demikian. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawakan di sini adalah surat Ghafir. Ya, di antara nama surat Ghafir yang lain adalah surat Al-Mu'min ya. Nanti kalau di dalam Al-Qur'an nyari surat Ghafir enggak dapat, berarti penulisannya lain ya. Ditulis dengan apa? Surat Al-Mu'min ya. Itu nama lainnya. Ya. Ada 3 nama, yang satunya lupa saya. Untuk surat Ghafir ada tiga nama ya. Nah, satunya lupa. Ya, ayat yang ke-12 di sini apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Yang demikian itu dikarenakan apabila diseru nama Allah Subhanahu wa taala saja kalian kufur. Ya, wa yusrakum bihi tu'minu. Apabila Allah dipersekutukan, disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kalian pun beriman. Ya, ini ayat sebelumnya itu adalah berkenaan dengan orang-orang yang ada di dalam neraka, yang memang diperuntukkan untuk orang kafir. Ya, ini apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir di neraka, yunadauna, mereka diseru. Ya, diserukan. Ya, oleh para malaikat, la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum. Ya, sungguh kemarahan Allah atas kalian sekarang ini. Kapan itu? Ketika mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar daripada kemarahan. Ya, sini ya, saya ulangi lagi, ada kesalahan ya. La maqtullahi akbar, sungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar min maqtikum anfusakum, daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian. Di sini mereka orang-orang kafir ini murka kepada diri mereka sendiri. Kapan? Ketika mereka diadab. Mereka bencinya minta ampun. Kenapa dulu saya melakukan ini dan ini, sehingga mereka diadab di neraka tersebut. Ini yang mereka murka. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya, itu lebih besar daripada kemurkaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Kapan? Ya, kapan? Idza tad'una ilal iman, yakni itu da'una ilal iman, ketika kalian dulu diseru untuk beriman, fatakfuruna, kemudian kalian kufur. Ya, jadi di dunia ketika mereka diseru untuk beriman, mereka kufur. Nah, itu kemurkaannya Allah besar sekali kepada mereka. Ya, mereka Allah murka sekali, marah sekali. Ya, dan mereka nanti di akhirat, di neraka mereka murka kepada diri mereka sendiri. Di dunia senang-senang itu orang kafir ya. Di akhirat mereka akan murka kepada diri mereka sendiri, dan murka Allah itu lebih besar. Ya, sehingga mereka dikekalkan di dalam neraka jahanam. Nah, itu disebabkan karena apa? Dulu ketika mereka diseru untuk beriman, mereka kufur yang seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sekali lagi ayat-ayat ini memang diperuntukkan untuk orang kafir. Akan tetapi yang orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, maka ini juga apa? Yang berhak mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini. Ya, ini Allah Taala a'lam. Di antara musuh-musuh tauhid ya, dari kalangan jin dan manusia, setan-setannya, yakni orang-orang kafirnya, dan masuk di situ adalah orang-orang musyriknya. Dan musyrik walaupun dia tidak memusuhi ya, tidak memusuhi sikapnya lunak, dan hakikatnya tentu dia adalah orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal. Ya, karena apa? Karena 3 hal. Kesyirikan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atlamud dzulmi, sebagai kedzaliman yang paling zalim, paling besar, itu karena 3. Yang pertama itu adalah karena kesyirikan
atau pelaku kesyirikan, dia adalah ya orang yang merobohkan tentang tauhid rububiyah, ya, merusak tauhid rububiyah. Ya, ini ketika mereka sadar bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, loh kok mereka malah meminta kepada selain Allah, ya, menghancurkan tentang rububiyah. Bahwasanya mereka tahu Allah yang bisa memberikan kepada mereka, maka mereka minta kepada selain Allah. Ini menghancurkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk pelecehan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diseru hanya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Hanya Sang Pencipta saja, kok kemudian mereka menyandingkan Sang Pencipta kepada zat yang diciptakan. Ya, menyandingkan zat yang maha tinggi dengan orang yang penuh dengan kekurangan, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ia adalah pelecehan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah suudzon terhadap Rabbul Alamin. Suudzon terhadap Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Suudzon, ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia tersebut untuk menyembah siapa? Manusia, orang-orang soleh itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah senang yang seperti itu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan perbuatan tersebut, ya. Ini tiga hal yang menjadikan yang orang musyrik ini walaupun dia tidak memusuhi, maka dia adalah musuh dari ketauhidan. Itu ya. Ini Allah taala alam tentang musuh-musuh tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pembela dari tauhid, yang mendakwahkan tauhid, yang menyambung lisannya para rasul, menyebarkan di tengah-tengah masyarakat kita, dan terkhusus adalah keluarga kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.